Perkenalkan, nama saya Zika Arvika. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil dari materi Sekolah Pasar Modal. Ya, di kelompok 10 ini yang beranggotakan 4 orang, saya sendiri yang bernama Zika Arvika. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari Sekolah Pasar Modal. Sekolah 1 ini sebenarnya merupakan program pendidikan singkat yang bertujuan memberikan pemahaman terkait dunia pasar modal. Siapa saja yang ingin belajar menjadi investor dan bagaimana berinvestasi dengan baik dan sehat, maka bisa mengikuti program 1 ini agar menjadi investor ulung. Dengan adanya sekolah pasar modal yang terbuka untuk umum, diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mengenalkan dunia pasar modal ke masyarakat umum yang masih buta mengenai pasar modal. Tujuan mengikuti program Sekolah Pasar Modal menyediakan program edukasi terkait tata cara yang benar dalam berinvestasi sehingga menekankan resiko gagal di pasar modal, meningkatkan pemahaman para peserta mengenai dunia pasar modal secara detail, baik keuntungan maupun resikonya, dan bertujuan untuk meningkatkan jumlah investor di tanah air agar mendukung program pembangunan pemerintah dan mensejahterakan masyarakat, memberikan pemahaman mengenai kemudahan dalam berinvestasi, kemudian menyediakan fasilitas yang menunjang bagi para peserta untuk bisa berinvestasi dengan baik dan sehat. Saya Tasya Ananda selanjutnya akan menjelaskan terkait pengertian dari pasar modal. Pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. Sehingga melalui pasar modal, investor selaku pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian, mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat dari pasar modal. Yang pertama, manfaat pasar modal untuk emiten yaitu sebagai sumber pendanaan, sebagai peningkatan reputasi dan sebagai visibilitas serta liquidity, sebagai likuiditas saham dan sebagai peningkatan corporate governance. Yang kedua, manfaat pasar saham untuk investor yaitu untuk diversifikasi portofolio, sebagai pertumbuhan modal, sebagai penghasilan dividen, dan sebagai partisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, manfaat pasar modal untuk negara adalah sebagai pertumbuhan ekonomi, sebagai aliran dana asing, dan sebagai pengembangan infrastruktur finansial. Saya akan menjelaskan manfaat dari pasar modal. Ada 5 manfaat. Yang pertama, sumber pendanaan. Pasar modal menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi perusahaan melalui penawaran saham atau obligasi yang dapat digunakan untuk ekspansi atau investasi jangka panjang lainnya. Manfaat yang kedua yaitu likuiditas, yaitu saham dan obligasi yang diperdagangkan di pasar modal cenderung liquid. Artinya, investor dapat membeli dan menjual investasi mereka dengan relatif cepat dengan harga pasar saat itu juga. Manfaat yang ketiga yaitu alokasi riset, yaitu investor dapat mengalokasikan aset mereka secara efisien di berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana sehingga mendistribusikan risiko mereka. Untuk selanjutnya, manfaat nomor 4 yaitu harga yang transparan, yaitu harga aset yang diperdagangkan di pasar modal umumnya transparan dan tersedia publik, memungkinkan investor membuat keputusan investasi berdasarkan informasi yang ada. Untuk manfaat nomor 5 yaitu sebagai regulasi, maksudnya adalah pasar modal diatur oleh otoritas keuangan atau OJK yang membantu melindungi investor dari penipuan atau kegiatan ilegal lainnya. Perkenalkan, nama saya Trilusita Afrianti.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelemahan pasar modal. Yang pertama, kelemahan pasar modal adalah biaya yang tinggi. Banyak program pendidikan pasar modal yang memerlukan biaya yang cukup besar. Yang kedua, resiko kesalahan dan kerugian. Meskipun peserta belajar tentang strategi trading dan investasi, penerapan pengetahuan ini dalam kondisi pasar nyata tetap mengandung resiko. Yang ketiga, kurangnya pengalaman praktis. Sementara teori dan simulasi bisa memberikan pemahaman dasar, pengalaman praktis di pasar yang sesungguhnya sangatlah penting. Yang keempat, tuntutan waktu yang tinggi. Mengikuti program pendidikan pasar modal membutuhkan komitmen waktu yang cukup besar. Yang kelima adalah keterbatasan adaptasi dengan perubahan pasar. Pasar modal sangat dinamis dan cepat berubah. Selanjutnya, untuk kelemahan yang keenam adalah kompleksitas materi. Biasanya, materi yang diajarkan dalam sekolah pasar modal seringkali sangat kompleks dan teknis. Yang ketujuh, overconfidence atau keyakinan berlebihan. Setelah menyelesaikan program pendidikan, beberapa individu mungkin merasa terlalu percaya diri dalam kemampuan mereka untuk berinvestasi, yang dapat menyebabkan keputusan investasi yang kurang bijaksana atau terlalu berisiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis pasar modal. Yang pertama adalah obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pihak yang menerbitkan obligasi harus membayarkan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bunga tersebut akan menjadi keuntungan para investor. Beberapa manfaat obligasi diantaranya yang pertama adalah sumber pendanaan jangka panjang. Emiten atau penerbit obligasi dapat memperoleh dana jangka panjang untuk membiayai proyek-proyek besar atau ekspansi bisnis. Yang kedua, diversifikasi portofolio. Bagi investor, obligasi memberikan alternatif investasi yang berbeda dari saham dan instrumen lainnya. Yang ketiga adalah pendapat tetap obligasi biasanya memberikan pembayaran kupon secara berkala, biasanya setiap 6 bulan atau 1 tahun sekali. Jenis pasar modal yang kedua adalah saham. Instrumen pasar modal yang satu ini biasanya banyak diminati. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu aset. Walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan, namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Beberapa manfaat saham yang pertama bagi investor adalah potensi pertumbuhan modal. Saham dapat memberikan potensi untuk pertumbuhan modal atau keuntungan modal yang signifikan. Yang kedua, dividen. Banyak perusahaan yang memberikan dividen kepada pemegang saham mereka sebagai bagian dari laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Selanjutnya, manfaat saham bagi perusahaan. Yang pertama, pendanaan jangka panjang. Penawaran saham atau IPO memberikan perusahaan akses ke sumber pendanaan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan bisnis, ekspansi, riset, dan pengembangan atau pengurangan utang. Lalu, prestise dan kepercayaan. Saham terdapat di bursa saham dapat meningkatkan profil perusahaan dan memberikan kepercayaan kepada pemegang saham, mitra bisnis, dan karyawan bahwa perusahaan transparan dan dapat dipercaya.
Saya Surya Mas Murni ingin melanjutkan penjelasan dari jenis-jenis pasar modal. Yang ketiga yaitu ada reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Instrumen investor ini akan dikelola oleh manajer investor agar menghasilkan profit. Beberapa manfaat dari reksadana. Yang pertama, akses untuk investor pemula. Reksadana merupakan cara yang baik bagi investor pemula untuk memulai berinvestasi di pasar modal dengan risiko yang lebih terkelola dibandingkan dengan berinvestasi secara langsung dalam saham atau obligasi. Yang kedua, transparansi dan regulasi. Reksadana diatur oleh otoritas keuangan dan wajib memberikan laporan berkala kepada investor tentang kinerja dan komposisi portofolio. Ini memberikan tingkat transparansi yang tinggi bagi investor. Yang ketiga, skala ekonomi. Karena reksadana mengelola dana dari banyak investor, mereka dapat memanfaatkan skala ekonomi untuk mendapatkan biaya transaksi yang lebih rendah dan akses ke investasi yang mungkin sulit diakses secara individual. Yang keempat ada derivatif. Derivatif adalah surat berharga yang diturunkan dari saham dan obligasi. Fungsi derivatif untuk melindungi nilai investasi dari risiko akibat pergerakan harga saham dan perubahan harga di pasar modal. Beberapa manfaat dari derivatif. Yang pertama, lindung nilai atau hedging. Salah satu manfaat utama derivatif adalah sebagai alat lindung nilai terhadap risiko fluktuasi harga atau nilai aset. Yang kedua ada efisiensi pasar. Derivatif dapat meningkatkan efisiensi pasar dengan memfasilitasi transfer risiko dari pihak yang tidak ingin menanggungnya ke pihak yang lebih siap mengelolanya. Hal ini dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan likuiditas pasar. Dan yang terakhir ada yang ketiga yaitu akses ke pasar global. Derivatif memungkinkan investor untuk mengakses dan mengelola risiko dalam berbagai kelas aset dan pasar global tanpa harus memiliki aset fisik di lokasi tersebut. Selanjutnya yang kelima ada ETF atau Exchange Traded Fund. ETF atau Exchange Traded Fund adalah instrumen pasar biaya yang mirip dengan reksadana, namun dijual di bursa efek, tidak melalui manajer investasi, sehingga ETF berupa pergabungan antara unsur pengelola dana seperti reksadana, tetapi mekanismenya seperti saham. Manfaat-manfaat dari EFT. Yang pertama, diversifikasi otomatis. ETF mencakup sekelompok saham, obligasi, atau aset lainnya dalam satu produk investasi. Hal ini memberikan diversifikasi otomatis kepada investor dengan hanya membeli satu unit ETF, sehingga mengurangi risiko seperti spesifik dari saham individual. Manfaat yang kedua ada biaya rendah. Biaya transaksi untuk membeli dan menjual ETF umumnya lebih rendah dibandingkan dengan membeli dan menjual saham individual atau reksadana aktif. Selain itu, biaya manajemen ETF cenderung lebih rendah karena mereka biasanya melakukan refleksi indeks. Dan yang ketiga ada fleksibilitas dalam strategi. ETF dapat digunakan dalam berbagai strategi investasi termasuk diversifikasi portofolio, lindung nilai atau hedging, atau sebagai bagian dari jangka pendek atau jangka panjang.